Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Heri dalam channel Tutor Belajar Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang belajar membuat laporan arus kas dengan metode langsung pada perusahaan jasa. Bagi teman-teman yang masih kesulitan dalam membuat laporan arus kas, silahkan simak video ini sampai selesai. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang belajar membuat laporan keuangan berdasarkan laca lajur yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Untuk kali ini, kita akan belajar membuat laporan arus kas dengan metode langsung. Sumber data yang kita gunakan untuk membuat laporan arus kas yaitu berdasarkan buku besar kas. Teman-teman, sebelum kita mulai membuat laporan arus kas, ada baiknya kita tahu dulu pengertian dari laporan arus kas. Pengertian laporan arus kas, laporan arus kas adalah laporan yang melaporkan arus kas masuk dan arus kas keluar utama dari sebuah perusahaan selama periode tertentu. Ada 3 komponen laporan arus kas yang didasarkan pada 3 aktivitas laporan arus kas, yaitu 1. Arus kas dari aktivitas operasional adalah arus kas yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan selama periode tertentu. Umumnya, dalam arus kas operasional ini terdapat pendapatan jasa, pembiayaan gaji karyawan, pembayaran utang, penerimaan bunga, pajak, dan pengeluaran perusahaan lainnya yang berkaitan kegiatan operasional. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi ini adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran dana yang berhubungan dengan penjualan atau pembelian aktiva tetap. Berikutnya, yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan adalah arus kas yang berasal dari transaksi pendanaan atau penambahan dan pengurangan modal dalam periode tertentu. Baiklah teman-teman, kita mulai saja membuat laporan arus kas Laundry Tony periode Desember 2019. Untuk membuat laporan arus kas Laundry Tony periode Desember 2019, maka kita membutuhkan sumber data berupa buku besar kas, yaitu pada periode yang sama dengan laporan arus kas, yaitu buku besar periode Desember 2019. Pada buku besar ini, setiap transaksinya akan kita kelompokkan ke dalam 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasional, aktivitas investasi, atau aktivitas pendanaan. Baiklah, kita langsung saja memulai mengelompokkan setiap transaksi yang ada di buku besar kas. Pada tanggal 1 Desember, di sini ada keterangan modal Tuan Tony. Modal Tuan Tony ini merupakan setoran Tuan Tony. Dia masuk ke dalam aktivitas pendanaan, maka akan kita beri tanda huruf P. Maksudnya yaitu pendanaan. Lalu pada tanggal 3 Desember terdapat keterangan beban sewa. Beban sewa ini masuk ke dalam aktivitas operasional. Maka kita akan beri keterangan O. Pada tanggal 4 terdapat keterangan mesin cuci. Mesin cuci ini maksudnya adalah pembelian mesin cuci. Pembelian mesin cuci atau pembelian aktiva tetap berupa mesin cuci, maka masuk ke dalam aktivitas investasi. Maka kita akan berikan keterangan dengan huruf I. Berikutnya tanggal 6 terdapat keterangan asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka ini masuk ke dalam aktivitas operasional. Maka kita beri keterangan O.
Selanjutnya pada tanggal 9 Desember terdapat keterangan beban iklan. Beban iklan ini merupakan biaya yang kita bayarkan untuk membayar beban iklan. Maka ini termasuk dalam aktivitas operasional. Lalu berikutnya pada tanggal 11 terdapat keterangan Prive Tuan Tony. Ini masuk ke dalam aktivitas pendanaan. Karena Prive itu merupakan pengurang dari modal. Maka kita beri keterangan P. Lalu berikutnya tanggal 25 terdapat keterangan beban gaji. Beban gaji masuk ke dalam aktivitas operasional. Maka kita kasih keterangan O. Berikutnya pendapatan jasa. Pendapatan jasa pada tanggal 30 Desember ini masuk ke dalam aktivitas operasional juga. Lalu berikutnya utang usaha pada tanggal 31 Desember masuk ke dalam aktivitas operasional. Maka kita beri huruf O. Setelah semua transaksi kita kelompokkan, maka tahap selanjutnya kita akan mulai menyusun laporan arus kas. Yang pertama yang kita susun yaitu aktivitas operasional. Dalam aktivitas operasional, di sini bisa kita lihat yaitu pada tanggal 3 terdapat beban sewa, lalu pada tanggal 6 terdapat asuransi dibayar di muka, tanggal 9 ada beban iklan, dan tanggal 25 ada beban gaji, lalu berikutnya tanggal 30 pendapatan jasa, lalu tanggal 31 ada utang usaha. Maka yang kita masukkan terlebih dahulu yaitu penerimaan kas dari penerimaan. Satu, di sini ada penerimaan kas dari yaitu pendapatan jasa. Sebesar Rp15 juta. Sudah tidak ada lagi pendapatan jasa, maka berikutnya kita mencatat pengeluaran kas untuk yang pertama yaitu beban sewa. Kita beri tanda minus karena artinya yaitu pengeluaran. Lalu berikutnya tanggal 6 ada asuransi dibayar di muka. Lalu berikutnya tanggal 9 ada beban iklan yaitu sebesar Rp1 juta. Kita beri tanda minus ya, yang artinya pengeluaran kas. Setelah beban iklan, selanjutnya ada beban gaji.
kewajiban gaji dengan jumlah sebesar 1,5 juta. Selanjutnya ada utang usaha. Itu sebesar 1 juta rupiah. Lalu kita jumlahkan seluruh pengeluaran kas. Selanjutnya kita akan menjumlahkan, yaitu antara penerimaan kas dengan pengeluaran kas, yaitu 15 juta rupiah dijumlah dengan minus 8.500.000 rupiah. Rp6.500.000 ini merupakan arus kas aktivitas operasional. Lalu berikutnya kita masuk ke aktivitas investasi. Di sini pada buku besar kas, aktivitas investasi hanya terdapat satu transaksi, yaitu pembelian mesin cuci. Pembelian mesin cuci itu masuk ke dalam pengeluaran kas. Maka kita tulis pengeluaran kas untuk pembelian mesin cuci. Cuci, karena pengeluaran maka kita kasih tanda minus sebesar 3 juta rupiah. Karena sudah tidak ada lagi, maka langsung saja kita tulis arus kas aktivitas investasi. Yaitu sebesar
3 juta rupiah. Berikutnya yaitu aktivitas yang ketiga, aktivitas pendanaan. Di dalam buku besar kas yaitu terdapat dua aktivitas. Yang pertama setoran modal Tuan Tony dan yang kedua freeport Tuan Tony. Maka kita akan catat dulu penerimaan kas dari yaitu modal Tuan Tony. Sebesar 50 juta rupiah. Lalu pengeluaran kas untuk prive Tuan Tony itu sebesar 4 juta rupiah. Kita akan jumlahkan antara penerimaan kas dan pengeluaran kas, yaitu 50 juta rupiah kita jumlah dengan minus 4 juta rupiah. Maka hasilnya yaitu 46 juta rupiah yang merupakan arus kas aktivitas pendanaan. Selanjutnya seluruh arus kas dari tiga aktivitas yaitu aktivitas operasional, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan kita jumlah semua. Maka akan kita dapat arus kas bersih yang merupakan saldo kas 31 Desember 2019. Di sini arus kas bersih dan saldo kas itu nilainya sama karena ini merupakan laporan arus kas yang pertama kali dibuat oleh Laundry Tony. Karena Laundry Tony itu dibuka pada awal Desember 2019, sehingga dia tidak memiliki saldo awal kas. Makanya arus kas bersih langsung menjadi saldo kas 31 Desember. Nah, begitulah teman-teman cara membuat laporan arus kas
dengan metode langsung pada perusahaan jasa. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.